Halo anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari pelajaran 23, yaitu hidup rukun dengan tetangga. Kalau pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang tetangga, hari ini kita belajar hidup rukun dengan tetangga. Anak-anak, hidup rukun dengan tetangga. Biasanya dalam kebersamaan dengan tetangga, orang akan merasa aman dan diringankan hidupnya karena banyak hal yang dapat dikerjakan secara bersama-sama. Setiap orang memiliki ikatan dengan tetangga dan masyarakat tempat ia tinggal. Dalam hidup rukun dengan tetangga merupakan anugerah yang harus kita syukuri karena kehidupan yang rukun dengan tetangga memungkinkan orang berkembang menjadi lebih baik. Ya, anak-anak, sekarang anak-anak kita akan membacakan kisah seorang gembala dan pemburu. Pada zaman Tiongkok kuno, terdapat seorang gembala domba yang memiliki tetangga seorang pemburu. Pemburu ini memiliki anjing-anjing ganas yang seringkali meloncati pagar gembala ini dan mengejar domba-domba miliknya. Beberapa kali sang gembala ini mengingatkan tetangganya ini tentang dombanya, namun selalu tidak dihiraukan. Sampai suatu hari, anjing pemburu tersebut kembali melompati pagar dan melukai beberapa domba sang gembala tersebut. Kesal dan marah atas kejadian ini, sang gembala langsung pergi ke kota untuk menemui hakim demi menuntut keadilan. Hakim mendengarkan seluruh cerita keluh kesah si gembala. Lalu hakim tersebut berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu tersebut dan memerintahkan dia untuk mengurung dan merantai anjing-anjing miliknya. Akan tetapi, kamu akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Apakah kamu ingin memiliki tetangga yang adalah teman atau musuh?" Mendengar pernyataan hakim, sang gembala kemudian merenung sesaat dan menjawab dengan hati-hati, "Saya tentu memilih memiliki teman. Tetapi bagaimana caranya agar saya tetap memiliki teman dan saya tidak terus dirugikan? Baik, saya akan memberikan sebuah solusi yang dapat kamu jalankan sepulang dari tempat ini," jawab sang hakim. Mendengar solusi yang diberikan oleh hakim tersebut, sang gembala pun setuju dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang gembala langsung memilih 3 ekor domba terbaik yang dimilikinya dan diberikan kepada 3 anak lelaki tetangganya itu. Anak-anak tersebut sangat bersuka cita dengan pemberian ini dan mulai bermain bersama domba barunya. Sang pemburu demi melindungi peliharaan baru anaknya itu, maka ia mulai mengurung anjing-anjing pemburunya. Sejak saat itu, sang gembala tidak pernah diganggu lagi oleh anjing-anjing buas si pemburu. Di samping itu, demi menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sang gembala atas pemberiannya, sang pemburu sering membagikan hasil buruannya kepada sang gembala. Karena merasa senang dengan sikap baik tetangganya,
Sang gembala pun sering membagikan susu keju dan wol dari hasil ternaknya. Sang gembala dan pemburu pun menjadi teman yang lebih dekat dan baik dari sebelumnya. Mereka menjadi sepasang sahabat. Anak-anak, dari cerita di atas menjadi sebuah contoh yang sangat tepat untuk menggambarkan bahwa pentingnya dari arti sebuah kepedulian. Ketika kita ingin melakukan sesuatu di lingkungan kita, kita harus peduli dengan diri kita, baik diri kita juga maupun dengan orang lain. Maka lakukanlah terlebih dahulu, dimulai dari diri kita dulu. Cepat atau lambat, kita akan merasakan kepedulian tersebut dan akan balik lagi ke diri kita. Anak-anak, mari kita membaca kitab suci Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, anak-anak, bangsa Israel meninggalkan Mesir pada zaman Musa. Di padang gurun mereka berkemah dan Musa menerima ke-10 perintah Allah itu ditulis dalam 2 lempeng batu. Ke-10 perintah Allah berisi hukum yang mengatur hubungan orang Israel dengan Allah dan sesamanya. 2 lempeng batu itu dimasukkan ke dalam peti atau tabut perjanjian. Tabut itu dibawa oleh bangsa Israel ke dalam perjanjian menuju tanah Kanaan. Ketika beristirahat, bangsa Israel membangun kemah. Tabut perjanjian itu ditaruh di kemah khusus. Maka dalam Mazmur ditanyakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang berbuat baik kepada tetangganya, yaitu orang yang tidak bercela, adil, dan jujur. Tidak memfitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan, serta memegang sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Baik anak-anak, dalam membangun hidup rukun dengan tetangga, pastinya hidup rukun dengan tetangga memiliki manfaat, ialah saling membantu dan saling berbuat baik. Dengan hidup rukun, kita akan merasa senang dan damai. Dengan hidup rukun, kita juga akan diterima di kemah Tuhan. Kita harus berbuat baik dan membantu tetangga yang membutuhkan.
kita juga patut bersyukur atas anugerah hidup rukun dengan tetangga. Ya, anak-anak, untuk kita renungkan bersama-sama, bantuan apa saja yang dilakukan tetangga terhadap lingkunganku? Apa yang kurasakan jika antar tetangga saling berbuat baik? Dan untuk kita ingat bersama-sama, rukun dan saling membantu dengan tetangga. Baik, anak-anak, untuk tugas hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk mengucapkan doa syukur atas hidup rukun dengan tetangga. Tugas dikirimkan dalam bentuk video. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat belajar. Mari kita awali hidup kita rukun dengan tetangga. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.